Jadi kok seperti ada gangguan ya. Saya ulang share lagi nih. Iya, Bro. Ya, kita lanjutkan. Langkah yang ke B ini adalah penggunaan sinyal. Ini B. Nanti mumpung saya ingat ya, saya ingatkan Anda latih ya, latihan-latihan yang soal yang ada di MKJI itu sangat bagus ya untuk latihan. Itu ada banyak macam, ada banyak jenis fase di sana. Ada misalnya kalau dia pergerakannya itu lurus, belok kanan dan belok kirinya itu masing-masing terpisah ya. Misalnya ada early start misalnya, ada itu juga Anda perhatikan. Jadi banyak itu diaplikasikan ya, diaplikasikan seperti misalnya di bypass Ngurah Rai, kendaraan yang lurus dan belok kanan bergerak dulu, kemudian yang belok kanan berhenti, yang lurusnya tetap jalan. Itu misalnya. Nah, jadi diperhatikan fasenya, fase sinyalnya. Penggunaan sinyal fase awal, waktu antar hijau dan waktu hilang, ini Anda hitung. Kemudian penentuan waktu sinyal untuk tipe pendekat, lebar pendekat efektif, arus jenuh dasar, faktor penyesuaian, rasio arus dengan arus jenuh. Waktu siklus dan waktu hijau, selanjutnya langkah kapasitas, kemudian yang terakhir langkah perilaku lalu lintas. Nah, perilaku lalu lintas ini ada panjang antrian, kendaraan terhenti, kemudian ada tundaan ya. Jadi ketika nanti Anda menganalisis kinerja simpang bersinyal, yang dimaksud sebagai kinerja simpang itu adalah panjang antrian, kendaraan terhenti, dan tundaan. Jadi itu adalah kinerjanya ya. Nah, secara umum nanti tingkat pelayanan dari simpang bersinyal dihitung berdasarkan tundaan. Jadi Anda lihat pada keputusan Menteri Perhubungan ya yang sudah ada di OASE yang tahun 2006. Penentuan waktu sinyal, waktu siklus, kemudian waktu hijau untuk tiap fase ya. Waktu siklus itu si kecil adalah waktu untuk urutan lengkap dari indikasi sinyal. Misalnya antar 2 saat permulaan hijau berurutan. Jadi ketika Anda misalnya ingin mengecek waktu siklus di satu simpang bersinyal, jadi Anda berdiri saja di salah satu pendekatnya, Anda hitung waktu hijaunya, waktu kuningnya, waktu merahnya, itu dijumlahkan, itu namanya satu siklus. Jadi dari awal hijau sampai ke awal hijau berikutnya, itu namanya waktu siklus. Nah, waktu siklus ini harus sama untuk setiap pendekat simpang. Jadi yang sampai misalnya di pendekat 1 Anda dapat 120 detik, di pendekat 2 110 detik, di pendekat 3 115 detik, udah pasti ini salah ngitungnya ya. Salah surveinya karena begitu waktu siklus berbeda ini akan terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi dalam hitungan detik saja berbeda, ini sudah terjadi potensi kecelakaan. Nah, ini waktu siklus kalau Anda bedakan ya, merencanakan sinyal lalu lintas dengan mengevaluasi. Kalau mengevaluasi berarti apelnya ini sudah ada. Tinggal Anda menghitung, berarti waktu siklusnya Anda survei di lapangan. Tetapi kalau Anda merencanakan waktu siklusnya, Anda ambil dari waktu siklus yang standar tadi ya. Untuk simpang kecil, sedang, dan besar. Itu waktu siklus yang berbeda-beda. Waktu siklus sebelum penyesuaian. Jadi kita hitung terlebih dahulu kalau kita merencanakan sinyal.
Kita belum tahu waktu sinyalnya, tetapi kalau kita mengevaluasi simpang bersinyal yang sudah ada, kita tinggal menghitung saja berapa lama waktu merahnya, lama waktu hijau, lama waktu kuning. Kemudian nanti cari LTI, cari all red-nya. Nah, sekarang kalau Anda merencanakan dari simpang tak bersinyal menjadi bersinyal, Anda harus hitung dulu, karena kita belum tahu waktu siklusnya. Hitung dulu waktu siklus sebelum penyesuaian. LTI ini apa? LTI jumlah waktu hilang per siklus. Apa maksudnya jumlah waktu hilang per siklus ini? Jumlah semua periode antar hijau. Jadi IG ya, sigma IG-nya, intergreen-nya. Jumlah, misalnya kalau dia ada 2 fase, berarti jumlah dari antar hijau fase 1, fase 2, waktu antar hijau. FR adalah rasio arus dalam arus jenuh, Q per S ya, arus dibagi arus jenuh. FR kritis, nilai FR yang tertinggi dari semua pendekat pada satu fase sinyal. Misalnya fase 1 utara dan selatan berangkat, sama-sama bergerak ya. Yang mana akan menjadi dasar untuk menghitung waktu sinyalnya adalah FR yang lebih tinggi. Mana yang lebih tinggi, FR yang utara atau FR yang selatan. Itulah yang menjadi nilai FR kritis dari fase tersebut. Sigma FR kritis ini tinggal dijumlahkan saja. FR kritis fase 1 ditambah FR kritis fase 2. Nah, jadi sering juga disebut IFR. Selanjutnya adalah waktu siklus setelah penyesuaian. Jadi kita hitung setelah penyesuaian, waktu siklus sama sigma GI ditambah LTI. Di mana GI-nya ini kita hitung terlebih dahulu. GI-nya adalah CUA yang kita hitung tadi, dikurangi LTI-nya, lost time intersection, waktu hilang. Jadi sama dengan sigma IG ya, sigma intergreen, antar hijau, dikali FR kritis dibagi sigma FR kritis. Nah, jadi kalau dia 2 fase, FR kritis fase 1 dibagi FR kritis fase 1 ditambah FR kritis fase 2. Itu misalnya. Sehingga dapatlah waktu hijau fase 1. Nah, waktu hijau inilah kemudian fase 1 dan fase 2 dijumlahkan menjadi sigma GI. Ditambahkan dengan lost time-nya, LTI-nya. Sehingga dapatlah waktu siklusnya. Waktu siklus yang ada beberapa catatan, waktu siklus terlalu panjang ini akan meningkatkan tundaan rata-rata. Jika nilai sigma FR kritis mendekati atau lebih dari 1, maka simpang itu lewat jenuh. Sehingga waktu siklus akan sangat tinggi. Nah, kinerja simpang bersinyal lebih peka terhadap kesalahan dalam pembagian waktu hijau daripada terhadap terlalu panjangnya waktu siklus. Penyimpangan yang kecil dari rasio hijau G per C akan menyebabkan bertambah tingginya tundaan rata-rata pada simpang tersebut. Kapasitas adalah arus lalu lintas maksimum yang dapat dipertahankan dalam satuan SMP per jam. Nah, kapasitas simpang bersinyal berbeda dengan simpang tak bersinyal dihitung untuk tiap pendekat. Anda ingat, untuk simpang tak bersinyal dihitung untuk satu simpang keseluruhan. Kapasitas itu perkalian arus jenuh dengan rasio hijau untuk setiap pendekat. Jadi C sama dengan C besar ya kapasitas, sedangkan waktu siklus C kecil. Kapasitas ini adalah saturation flow arus jenuh dikalikan rasio hijau, G per C. Sehingga berdasarkan rumus kapasitas ini, kita bisa lihat bahwa kapasitas simpang itu akan tinggi
apabila G-nya, waktu hijaunya tinggi. Jadi, simpang yang pendekat yang mendapatkan waktu hijau paling tinggi, itu akan mendapatkan kapasitas yang lebih besar. Nah, arus jenuh dasar ini juga tergantung pada lebar pendekat. Kalau semakin lebar pendekatnya, kapasitas saturation flow semakin besar, kapasitas juga semakin besar. Nah, kemudian kita lihat per waktu siklus ya. Waktu siklusnya semakin besar, maka kapasitas akan semakin kecil ya. Nah, jadi itu tadi sudah disampaikan ya pada penjelasan tadi, kalau waktu siklusnya besar, resikonya itu kapasitasnya menjadi lebih kecil ya. Ini adalah perhitungan arus jenuhnya, arus jenuh adalah S0. Tadi S-nya bukan arus jenuh dasar ya, arus jenuh yang sesungguhnya. Sama dengan S0 arus jenuh dasar dikali dengan faktor-faktor penyesuaian ya. Ada FCS, faktor penyesuaian city size ukuran kota, FSF, side friction, hambatan samping, FG gradient akibat kemiringan, FW parking akibat parkir ya, FRT akibat belok kanan, FLT akibat belok kiri. Nah, kalau pendekatnya tipe P terlindung, maka rumus S0-nya 600 kali WE. Jadi lebar daripada pendekat sangat mempengaruhi dari arus jenuh dasar. Selanjutnya akan mempengaruhi arus jenuh sesungguhnya. Untuk pendekat tipe O, maka ini kita memakai grafik ya. Merupakan fungsi dari lebar efektif pendekat, kemudian QRT, volume lalu lintas belok kanan, QRTO, volume lalu lintas opposite ya, yang berlawanan, dari arah berlawanan. Belok kanan dari arah berlawanan ya. Jadi Anda ingat, QRT ini adalah yang belok kanan dari pendekat yang ditinjau. QRTO adalah volume lalu lintas belok kanan dari pendekat yang berlawanan. Misalnya Anda meninjau pendekat selatan, QRT-nya ini adalah volume dari pendekat selatan, QRTO-nya adalah yang belok kanan dari pendekat utara. Kalau dia terlawan ya. Derajat kejenuhan ini sama rumusnya ya, Q per C. Selanjutnya adalah panjang antrian. Ini definisinya, mungkin saya tidak uraikan secara detail panjang antrian. Ini rumusannya ya tinggal memasukkan ya nilai kapasitas, kemudian nilai DS. Ini penjelasan NQ1, NQ2, kemudian DS, green ratio, rasio hijau, waktu siklus, kapasitas, arus lalu lintas. Jadi Q-nya Anda lihat bahwa arus lalu lintas pada pendekat Q masuk di luar LTOR. LTOL ini adalah left turn on right ya. Jadi kalau ada misalnya pada suatu pendekat simpang pergerakan belok kiri langsung, itu tidak dimasukkan di dalam key ya. Jadi jangan sampai semua Anda jumlahkan, yang belok kiri langsung Anda jumlahkan dengan yang lurus dan belok kanan. Tapi yang belok kiri langsung tidak diperhitungkan ya. Yang diperhitungkan hanya arus lalu lintas yang masuk ke daerah konflik simpang. Panjang antrian ini sudah ada rumusnya ya, luas rata-rata digunakan per SMP diasumsikan ini 20 meter persegi. Tentu ini sebenarnya perlu masih dikaji ulang lagi. Dengan menggunakan angka 20 meter persegi ini, kecenderungan panjang antriannya ini akan cukup panjang ya. Namun berapa sebenarnya angka yang tepat ini? Apakah 20, apakah 10? Tentu harus ada validasi lapangan dulu. Kemudian angka henti, jumlah berhenti rata-rata per kendaraan. Jadi rumusnya adalah stop per SMP. Misalnya Anda memasuki sebuah pendekat simpang bersinyal,
berapa kali Anda berhenti sebelum akhirnya mendapatkan waktu hijau. Itulah yang dimaksud dengan NS ini. Selanjutnya, jumlah kendaraan terhenti NSV untuk masing-masing pendekat, kemudian angka henti untuk seluruh simpang. NS total sigma NSV dibagi Q total. Rasio kendaraan terhenti PSV, rasio kendaraan berhenti akibat sinyal merah sebelum melewati satu simpang. Nilai minimal dari nilai angka henti tadi ya. Selanjutnya tundaan rata-rata untuk pendekat J adalah tundaan lalu lintas ditambah dengan tundaan geometri. Ini sama dengan simpang tak bersinyal ya. Jadi ini rumus tundaannya ya. Dipengaruhi oleh waktu siklus, green ratio, rasio hijau ya. Jadi waktu hijau per waktu siklus, kemudian dipengaruhi oleh DS dan kapasitas untuk menentukan tundaan lalu lintas. Sedangkan tundaan geometrik, ini nilai PSV sama nilai PT. PT rasio kendaraan membelok pada suatu pendekat, umumnya antara 6 atau 4 detik ya. Tundaan rata-rata 10 simpang kita tinggal menjumlahkan untuk setiap pendekat dibagi dengan volume total, sehingga satuannya nanti detik per SMP. Ya itu kira-kira ya materi teori terkait analisis kinerja simpang bersinyal. Nanti lebih banyak Anda latihan yang sudah ada di MKJI. Itu sangat bagus ya latihan itu. Cuman memang di sana akan ada beberapa salah contohnya. Itu tidak masalah ya. Sebentar.